Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Dr. Neva, bekerja di rumah sakit ini. Sebelumnya dengan ibu siapa? Oh ya, baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada rongga mulut ibu untuk mengetahui apakah ada gangguan pada ibu atau tidak. Jadi apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, ibu bisa duduk terlebih dahulu ya ibu. Kemudian saya persilakan alat terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua alat. Saya memakai lampu kepala. Nah, lampu kepala ini usahakan pada wanita, pemeriksa wanita ini tidak menggunakan jempol agar lampu kepalanya tidak miring dan fokus. Kemudian ada tongus spatel. Nah, tongus spatel ini dia ada ukurannya, ada yang besar dan ada kecil. Untuk yang kecil untuk anak-anak, besar untuk dewasa. Nah, tongus spatel ini cara pakainya dia ada yang berlubang sama tidak yang berlubang. Kemudian yang dipegangnya cara seperti memegang pensil. Kemudian yang tidak berlubang. Kemudian dia yang lengkungnya ke arah ke bawah, kemudian 2/3 anteriornya dimasukkan ke depan lidah, kemudian tidak melebihi pada pangkal lidah, karena kalau dia menyentuh palatum nanti dia akan menyebabkan muntah. Kemudian saya akan mulai pemeriksaannya ibu. Pertama-tama sebelum pemeriksaan cuci tangan. Sebelum pemeriksaan setelah cuci tangan duduk berhadapan dengan pasien, matanya bisa saling bertatapan. Kemudian ibu bisa duduknya yang rileks ya ibu, kemudian duduk yang tegak, tidak bersandar. Kemudian memakai lampu kepala dengan benar. Nah, memakai lampu kepalanya ini tuh dia posisi yang bergerigi di arah bawah, kemudian lampu kepala ini dia di bawah dari sabuk lampu kepala. Kemudian fokuskan lampu kepala, kemudian dinyalakan lampu kepalanya. Setelah itu ibu bisa membuka mulutnya yang rileks ya ibu. Kemudian masukkan tongu spatelnya ke dalam mulut pasien. Ibu bisa dibuka ya ibu mulutnya. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Nah, di sini inspeksi pada lidah. Di lidah tidak ada selat. Kalau ada dilihat dia pembesarannya. Di lidah ini tidak ada selek, kemudian ukurannya berapa, kemudian bentuknya, kemudian tidak ada pergerakan. Kemudian dilihat dari gigi-giliginya, di sini tidak ada karies dentis, kemudian tidak ada pergerakan dari ukuran dan bentuknya, tidak ada perubahan. Kemudian habis itu dilihat mukosa bukalnya atau gingivanya. Mukosa bukalnya di sini dia tidak ada benjolan, kemudian gingivanya tidak bengkak. Kemudian di sini dilihat ovulanya dia di tengah, kemudian parodontalnya simetris, pilar antara posteriornya dia simetris, tidak epiremis. Kemudian dilihat tonsilnya. Di sini tonsilnya tidak ada pelebaran. Kalau ada pelebaran dia dinilai ukurannya berapa, kemudian warnanya epiremis atau tidak. Kemudian di sini kriptanya dia tidak melebar. Nah, kemudian tidak ada dendritus. Kemudian peritonsillernya dia tidak melebar. Kemudian untuk permukaan tonsilnya tidak ada mukosanya. Kemudian dilihat diinspeksi dinding anterior, maksudnya dilihat inspeksi dinding posterior orofaring. Nah, dinding posterior orofaring ini mukosanya dia hiperemis apa tidak. Terus habis itu dilihat apakah ada atrofi dari mukosa. Kemudian dilihat postnasal stripnya dia simetris apa tidak. Di sini postnasal stripnya dia simetris. Ibu, ini pemeriksaannya sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, terima kasih untuk kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuci tangan setelah pemeriksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Neva, bekerja di rumah sakit ini. Sebelumnya dengan ibu siapa? Ya baik ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfa pada ibu untuk mengetahui apakah ada gangguan pada ibu apa tidak. Apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, ibu bisa duduk terlebih dahulu ya ibu. Kemudian saya cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, duduk berhadapan dengan pasien. Kemudian matanya bisa saling bertatapan dengan saya ya ibu. Kemudian ibu duduknya yang rileks, tegak. Kemudian
kemudian setelah itu pertama-tama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Di sini dilakukan inspeksi simetris apa tidak, kemudian apakah ada pembesaran apa tidak, kemudian apakah ada pembesaran dari tiroid apa tidak. Di sini tidak ada massa. Kemudian setelah itu dilakukan palpasi pada bagian depan terlebih dahulu. Kemudian dipalpasi apakah ada pembesaran apa tidak. Biasanya kalau ada pembesaran maka akan teraba kalau ukurannya 1 cm. Setelah palpasi dari depan, dilakukan palpasi dari belakang. Nah, palpasi dari belakang pertama-tama lakukan secara berurutan. Dia dimulai dari submetal, kemudian angulus mandibula, setelah itu preauricula, kemudian post-auricula, setelah itu sepanjang musculus sternocleidomastoideus, kemudian supraclavicula dan infraclavicula. Kemudian di sini dibandingkan kalau ada pembesaran kelenjar limfa kanan dan kiri. Nah, kalau ada dia tuh letaknya unilateral atau bilateral. Setelah itu warnanya, warna benjolannya, kemudian apakah adanya fluktuasi, kemudian ibu ini nyeri tidak bu, kemudian dilihat apakah ada nyeri tekan, kemudian apakah ini mobile atau terfiksir, kemudian berapa ukurannya, terus habis itu permukaannya seperti apa. Nah, udah ibu, ibu ini pemeriksaannya sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan bu? Jika tidak ada, terima kasih untuk kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuci tangan setelah pemeriksaan.